Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu stasiun kereta api kelas 3 atau stasiun kecil yang berada di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk hunting sekitar stasiun Jeruk Legi. Namun sayangnya karena pandemi corona, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk kereta api mungkin jarang sekali yang lewat stasiun ini karena sekarang sedang corona. Sambil kita hunting, sebelumnya saya akan menunjukkan sistem persinyalan yang ada di stasiun Jeruk Legi ini. Dan nanti sambil berjalan saya akan sedikit menceritakan sejarah dari stasiun Jeruk Legi. Dan semoga teman-teman bisa memperoleh wawasan dari video ini. Sama seperti stasiun Gumilir yang sudah saya rekam di video sebelumnya, stasiun Jeruk Legi juga menerapkan sistem persinyalan elektrik bertipe CBI, SIL 3 atau bisa kita sebut Computer Based Interlocking, dan ini dibuat oleh PT LAN Industri Indonesia tahun 2012. Dan sistem persinyalan ini merupakan satu-satunya sistem persinyalan paling modern yang ada di stasiun Jeruk Legi saat ini. Jadi tempat saya berdiri saat ini adalah rel mati yang sudah tidak digunakan lagi, dan untuk rel yang masih hidup jalur 1 dan jalur 2 ada di sebelah selatan sana. Itu jalur 1, ini jalur 2. Dan rencananya di tahun depan rel ini akan dibangun kembali, dan ini adalah cor-cor beton yang nantinya akan digunakan untuk merenovasi rel yang saya tempat berdiri saat ini. Jadi nantinya di tahun depan rel tempat saya berdiri saat ini akan direnovasi dengan cor-cor beton yang ada di samping saya. Dan saya mohon maaf apabila dalam pengambilan video ini ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati ya teman-teman. Dan inilah sistem persinyalan elektrik CBI Computer Based Interlocking milik stasiun Jeruk Legi. Dan di sebelah sana itu adalah satu jalur yang mengarah ke Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah kondisinya. Untuk sinyalnya berwarna merah karena sedang pandemi corona dan tidak ada kereta api yang lewat. Sekarang menunjukkan pukul 12.15 lebih 20 detik. Oke, untuk wesel yang digunakan sudah wesel otomatis, jadi stasiun Jeruk Legi hanya perlu mengatur melalui komputer, dan wesel ini secara otomatis akan mengubah jalur setiap kereta api yang datang ke stasiun Jeruk Legi. Dan saat ini stasiun Jeruk Legi ini tidak melayani adanya angkutan penumpang, hanya melayani adanya persilangan dan persusulan antar kereta api saja. Dan inilah weselnya. Itu kontak utama weselnya. Dan kalau ada kerusakan pada sistem persinyalan ini ataupun pada weselnya ini ya, ini ataupun sistem persinyalannya ada yang rusak pada kelistrikannya, maka bisa diperbaiki melalui sebuah kotak kecil dengan pintu di sebelah selatan sana. Dan kanan kirinya adalah kebun ataupun sawah milik warga sekitar Jeruk Legi. Indah sekali ya. Suasananya itu adem, tenang, asri. Oke, kita akan hunting ke stasiun Jeruk Leginya langsung. Langsung saja teman-teman, semoga bisa menambah wawasan ya untuk teman-teman semua, dan semoga bisa menghibur. Dan stasiun Jeruk Legi ini berada dalam pengawasan Daop 5 Purwokerto. Wah, berarti Daop 5 Purwokerto itu luas sekali ya. Ini ada kode sinyalnya. Oke, kita lompat saja ke sebelah selatan. Ini adalah lambang dari PT Dishub dan lambang PT Wika. Ini rel yang sudah lama tak terpakai, saya injak saja. Untuk insiden yang pernah terjadi di stasiun Jeruk Legi ini, salah satunya adalah pada tahun 2015 tanggal 14 Juli kereta api Lodaya dan kereta api Mutiara Selatan pernah suatu ketika menabrak seorang pemuda, yang pemuda itu sendiri sedang mabuk dan tidur di atas perlintasan kereta api stasiun Jeruk Legi ini. Jadi saya mohon maaf, bukan KA Lodaya ya. Jadi
Dahulu tanggal 14 Juli tahun 2015, KA Mutiara Selatan jurusan Surabaya Gubeng pernah suatu ketika menabrak seorang pemuda yang sedang mabuk dan tidur di atas perlintasan kereta api stasiun Jeruk Legi ini. Dan tragis ya kondisinya, jadi badan pemuda itu terinjak oleh roda kereta. Jadi jangan dibayangkan ya teman-teman ya, mungkin hancur lebur. Saya hanya memberi informasi saja. Jadi PT Kereta Api Indonesia menghimbau kepada teman-teman semua untuk senantiasa berhati-hati ketika melewati jalur kereta api. Jadi untuk yang rumahnya sekitar jalur kereta api, kalau mau menyeberang hati-hati ya. Di sebelah selatan ada sungai kecil dan ini curam sekali. Saya mau lompat aja, wah, rasanya itu deg-degan. Kondisi perkampungan warga seperti ini. Dan stasiun Jeruk Legi ini melayani persilangan dan persusulan antar kereta api, namun tidak melayani adanya angkutan penumpang karena masih belum bersih dari adanya penumpang gelap. Sama seperti stasiun Gumilir, jadi ini termasuk dalam stasiun kecil kelas 3 yang hanya melayani persilangan dan persusulan antar kereta api. Dan itu pun diatur oleh GAPK 1 Desember 2019, yang mana hanya 3 jenis kereta api yang boleh melakukan persilangan ataupun persusulan di stasiun ini. Yang pertama ada KA Lodaya Pagi jurusan Solo, yang kedua ada KA Mutiara Selatan jurusan Surabaya Gubeng, dan yang ketiga ada KA apa ya, saya lupa, jurusan Bandung. Oh, KA Pasundan, mohon maaf teman-teman. Jadi yang pertama KA Lodaya jurusan Solo, yang kedua KA Pasundan jurusan Bandung, yang ketiga ada KA Mutiara Selatan jurusan Surabaya Gubeng. Jadi saya minta maaf ya teman-teman, karena cuacanya panas sekali, jadi membuat memori saya agak lupa sedikit. Dan saya peroleh datanya dari internet. Jeruk Legi ini memang terkenal panas, dan untuk berteduh itu pun sedikit sekali pepohonan yang bisa kita gunakan untuk berteduh. Namun suasananya adem loh di sini walaupun panas. Jadi angin sepoi-sepoi gitu ya. Dan di sebelah baratnya ini adalah jalan yang digunakan untuk akses dari Cilacap Kota menuju Wangon. Namanya kalau saya lihat di maps itu Jalan Tegal. Dan di sebelah baratnya ini adalah Jalan Salak. Dari stasiun Jeruk Legi itu sendiri. Ini ada lampu kecilnya. Dan ini adalah sisa-sisa bongkahan rel yang sudah tidak terpakai di stasiun Jeruk Legi ini. Ini ada kebun milik warga sekitar. Dan di sana itu ada perlintasan kereta api. Ada palang pintunya, namun pos jaganya sudah tidak dijaga lagi oleh petugas. Dan untuk menutup palang pintunya diatur dari stasiun Jeruk Legi ini. Dan seperti inilah kondisi stasiun Jeruk Legi saat ini di tahun 2020. Baik teman-teman, kita hunting ke arah selatannya ya. Dan ini adalah perkampungan warga sekitar. Dan di sana ada beberapa pekerja yang sedang mengatur sistem rel. Mungkin ada sedikit kerusakan ataupun gangguan. Saya kurang begitu tahu. Oke, ikuti saya terus ya teman-teman untuk melihat stasiun Jeruk Legi dari arah selatannya. Terima kasih. Mari ikuti saya terus. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel. Kali ini saya sedang berada di sebelah timur dari stasiun Jeruk Legi, dan seperti inilah penampakan stasiun Jeruk Legi dari sebelah timur kalau kita zoom seperti ini. Dan untuk penampakan sebelah selatannya saya minta maaf karena banyak petugas yang sedang berjaga, jadi saya tidak bisa mengambil rekaman di daerah sana. Jadi kita ambil rekaman dari daerah sini, dan inilah sistem persinyalan elektriknya. Ada wesel di sana, dan ada beberapa petugas yang sedang memeriksa kondisi batangan rel yang sudah rusak di stasiun Jeruk Legi ini di sebelah timur. Dan ke sana itu adalah menuju arah Yogyakarta.
Dan di sebelah utara dari stasiun Jeruk Legi ini adalah sebuah perbukitan kecil yang mana ada beberapa rumah warga yang berpondasi di perbukitan ini. Dan ini adalah cor-cor beton yang nantinya akan digunakan untuk renovasi di sekitar stasiun Jeruk Legi. Dan itu ada bangunan lama apa ya? Coba kita lihat. Mungkin tidak kelihatan dari sini teman-teman, saya minta maaf. Mari kita lihat stasiun Jeruk Legi dari arah palang pintu perlintasannya. Oke, jadi di sebelah timur itu merupakan Jalan Tegal, yaitu akses jalan provinsi yang mana menghubungkan Cilacap Kota menuju Wangon. Dan untuk akses ke Jawa Barat melewati Jalan Tegal ini. Mari kita lihat kondisi jalannya seperti apa, dan lalu lintasnya kondisinya ramai lancar di sekitar stasiun Jeruk Legi. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah kondisi lalu lintas di sekitar palang pintu perlintasan stasiun Jeruk Legi. Dan untuk pos jaganya sudah tidak lagi digunakan, jadi semua sistem palang pintu ini diatur dari stasiun Jeruk Legi di sebelah sana. Kondisinya ramai lancar saat ini. Dan untuk kereta apinya saya kurang begitu tahu lewat pukul berapa. Dan kita akan melihat beberapa bangunan sejarah di sekitar stasiun Jeruk Legi ini. Ikuti terus ya teman-teman. Baik teman-teman semua, kali ini saya berada di beberapa bangunan sejarah peninggalan stasiun Jeruk Legi di zaman penjajahan Belanda milik PT Staatspoorwegen. Sekarang sudah dipegang oleh PT Kereta Api Indonesia. Ini adalah bagian sebelah selatan, bagian belakang rumah dinas dari stasiun Jeruk Legi di zaman penjajahan Belanda. Kondisinya seperti ini. Ini bagian belakangnya. Dan untuk bagian depannya saya akan rekam, namun saya tidak akan berbicara karena ada beberapa petugas yang sedang berjaga. Ikuti terus ya teman-teman. Baik teman-teman, saya minta maaf sebelumnya karena untuk bangunan bersejarah di sekitar stasiun Jeruk Legi bagian depan saya tidak boleh mengambil rekaman di sana. Jadi kita kembali ke tempat asal saya berdiri di video cuplikan pertama. Saya minta maaf ya teman-teman karena petugas melarang saya merekam bangunan bersejarah di belakang stasiun Jeruk Legi. Jadi tadi kita hanya merekam bangunan bersejarah rumah dinas di bagian belakangnya saja. Untuk bagian depannya tidak diperbolehkan, banyak sekali petugas, pekerja, dan orang-orang yang tentunya saya akan dimarahi oleh petugas tersebut. Jadi mohon maaf, saya hanya bisa mengambil cuplikan video dari sebelah barat. Dan tadi kita sudah melihat lalu lintas di sebelah timur dari Jalan Tegal. Dan untuk bangunan bersejarah di sekitar stasiun Jeruk Legi saya hanya bisa menampilkan cuplikan video di bagian belakang rumah dinasnya saja. Terima kasih teman-teman. Untuk yang suka melihat video ini silahkan tuliskan komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jeruk Legi, salam kenal ya dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.